Halo semuanya, gimana kabarnya? Selamat datang kembali di M&M Kitchen Bogor. Untuk video kali ini, kita akan mengajarkan 4 buah resep kreasi yang berkaitan dengan Chicky Balls ya. Kalau kalian masih nggak percaya, iya, kali ini kita akan membuat 4 macam masakan pakai Chicky Balls sebagai bahan utama. Kenapa? Karena kita lagi kebanyakan Chicky Balls nih yang belum dimakan. Dan tentunya pada saat video ini dibuat, pastinya ada di antara kalian yang juga punya masalah sama dengan stok ciki kalian. Jadi resep kali ini dibuat untuk kalian secara spesifik. Oke? Gimana kita mulainya? Well, proses pertama yang mesti dilakukan sebelum mulai bikin ciki masakan-masakan ini adalah kita mesti bikin dulu cikinya jadi bubuk. Jadi kita harus bikin jadi tepung ya. Untuk contoh sih saya pindahkan ke plastik bening biar kelihatan tekstur kehalusan ciki yang dihancurkan. Tapi hancurin aja langsung di cikinya juga di kantong cikinya juga nggak masalah sih. Untuk hancurinnya sendiri saya pakai bekas rolling pin yang besar dan cukup ditekan. Tapi kalau nggak punya rolling pin ya gunakan aja ulekan atau piring yang cukup besar dan tekan dari atas. Oke? Nah, kalau udah selesai penghancurannya, ini kemahan boleh tetap di kantong. Tapi kalau saya sendiri saya pindahkan ke kontainer kering karena ini masih kepake juga untuk masakan lain. Tapi kalau nggak ada ya nggak harus. Jadi kalian bisa ngerencanain untuk masak ini untuk dipakai semua atau enggak gitu. Oke, kita mulai dengan resep pertama dengan yang mudah dulu, yaitu ayam goreng kaciki alias ayam goreng KFC lah ya, ayam goreng tepung. Nah, kalau ini prosesnya nggak ribet karena kita cukup bersihin ayamnya dan potong sedikit dagingnya sampai menyentuh tulang. Kalau nggak pede, bisa matang sampai tengah. Dan untuk resep ini sendiri sedikit kontradiksi ya, kayak misalkan ayam goreng biasanya kan mesti dikeringin ya. Kalau ini enggak, kita nggak keringin karena kita mau supaya tepungnya sendiri gampang nempel ke ayam ini. Oke. Nah, untuk bumbunya jangan cukup pakai setengah sendok garam dan sedikit merica dan kita balur itu ke seluruh permukaan ayam. Setelah itu sih diamin aja dulu ayamnya sekitar 5 menit sebelum mulai dibalur dengan tepung cikinya. Pastiin kalian tekan-tekan dengan ringan untuk memastikan semua bagian tercover. Kalau udah, kita diamin lagi selama 10-15 menit. Nah, sambil nunggu itu, panasin minyak dengan api sedang. Suhu rata-ratanya ya 165 derajat kayak penggorengan yang lain ya. Biasanya goreng ayam segala macam kan segitu. Nah, kalau nggak punya termometer kayak saya ya cek aja di atas tangan dengan di atas minyak. Kalau misalnya udah kerasa panas, lalu kita mulai masukin ayamnya dan goreng. Oke. Nah, untuk penggorengannya itu sendiri, kan saya pakai setengah minyak nih. Jadi juga cuma kerendam setengah. Oleh karena itu makanya saya balik ini ayamnya 3 kali biar tiap sisi nyentuh dasar itu sebanyak 2 kali ya. Nah, proses penggorengan sih tetap sama. Saat bukanya itu kelihatan udah mulai kecoklatan atau emas kecoklatan gitu, itu artinya udah matang sampai dalam. Jadi langsung angkat aja, terus tirisin sebelum sajiin. Gak ada saus khusus untuk masakan ini, tapi satu yang bisa dibilang resepnya sendiri mirip dengan KFC rasanya ya. Jadi buat yang pengen makan KFC KW, semoga ini bisa jadi alternatif yang pas. Oke, untuk resep kedua kita akan main sedikit panggang-panggangan ya. Buat yang nggak punya oven, nggak usah khawatir, resep ini nggak butuh oven, cukup pan yang panasnya oke. Pertama yang mesti kita buat yaitu adonan base-nya ya. Nah, untuk adonan base 2 biji itu saya pakai 10-15 sendok ciki. Yang selanjutnya ditambahin air sedikit demi sedikit sambil diaduk. Kita mau konsistensinya ini pada akhirnya itu mirip kayak lempung atau play-doh ya. Oke. Kalau udah selesai, sampingin aja dulu adonannya sebelum kita mulai manggang. Dan kita pakai waktu ini untuk motong topping yang di atasnya, pakai untuk pizzanya ya. Nah, untuk video ini sih saya pakainya bawang bombay sama smoke beef. Tapi kalau misalkan kayak mau yang lebih fancy kayak jamur, itu terserah kalian. Jadi bebas untuk ini bagian topping ini. Oke, kalau udah selesai motong-motongnya, waktunya kita nyiapin adonan. Buat yang nggak suka lengket-lengket,
Sarannya yang bagus adalah bikin adonannya itu jadi kayak bola-bola, terus taruh di antara dua plastik dan tekan. Nah, sambil jaga bikinnya supaya kayak lingkaran ya. Tekanannya pelan-pelan. Dengan idealnya itu kita mau 1 cm ketebalan. Cuma kalau kalian mau lebih tipis lagi oke, cuma hati-hati aja karena itu akan gampang pecah. Oke? Pada saat kita naruh di atas pan. Nah, untuk mulai manggang, kita pasang api di wajan itu di medium dan nggak usah nambahin minyak. Karena ciki sendiri kan udah cukup berminyak ya. Jadi kita mau manggang ini sambil bikin minyak lebih di cikinya itu keluar. Nah, sambil dipanggang ini, kalian juga bisa bikin adonannya makin tipis. Caranya itu adalah dengan celupin sendok ke dalam air, terus tekan-tekan. Tapi kalau udah mulai kering lagi, celupin lagi dan tekan-tekan lagi. Hati-hati pada saat menekannya ini, karena kalau terlalu kuat, itu adonannya itu bisa pecah. Jadi be careful, oke? Kalau setelah kita lihat bagian bawahnya kayak udah mulai cukup keras ya, trik selanjutnya ini bakal sedikit ribet, dan ini optional sebenarnya, karena kalian butuh kemampuan untuk ngebalik telur sambil dilempar. Mungkin ada beberapa orang ngerti, ada beberapa orang nggak ngerti, tapi intinya adalah gimana ngebalik telur sambil dilempar kayak kita ngebalik pancake juga ya sebenarnya. Buat yang nggak bisa, nggak apa-apa di skip. Tapi buat yang bisa sih, silahkan coba. Intinya itu sebenarnya kalaupun nggak dipakai teknik ini, kita teksturnya base pizzanya itu sendiri ya bawah crispy, atas lembek. Tapi kalau bisa dipakai, basically kayak akan dapatkan bawah dan atasnya itu crispy. Itu doang yang bedanya ya. Kalau pada saat udah ngebalik itu, masukin aja topping yang kalian pakai dan jangan lupa dipanggang sedikit ya. Kalau udah kepanggang cukup, angkat, taruh sisanya beberapa di atas pizza kita yang lagi dipanggang itu. Nah, setelah itu sebelum masukin keju melt, sebenarnya harusnya masukin Thousand Island dulu di atasnya, sebar Thousand Island. Cuma saya kelupaan, jadi saya masukin keju melt. Ini merek Megu. Dan setelah itu baru saya masukin Thousand Island. Pokoknya setelah selesai nyebar kejunya, tutup adonannya itu biar panasnya itu juga ke atas pizza. Jadi dengan kata lain kita mau mempercepat meltnya keju kita ya. Nah, kalau udah kira-kira ya sekitar 30 detik, ya sekitar 1 menitan, cek aja dulu apakah kejunya sudah cukup melt atau belum. Kalau belum cukup melt, tutup lagi. Tunggu sekitar 10-20 detik. Lalu cek lagi. Kalau sudah cukup melt, langsung matiin aja kompornya dan pindahin pizzanya ke atas piring saji. Final touch, tambahin sekitar 1/4 jeruk lemon di atas pizzanya untuk nambahin asam segar. Ini cukup menambah flavor. Jadi ada asam, manis, dan gurih. Oke. Pizza ini sendiri cocok untuk makan berat atau juga snack time. Jadinya kalau kalian lagi bingung mau makan apa, bisa coba langsung bikin aja. Dijamin kalian pasti ketagihan. Oke? Oke, selanjutnya untuk resep ketiga, ini sebenarnya terinspirasi dari resep abad 18, di mana dibikin sup dari roti tua. Oke? Berhubung tepung ciki teksturnya mirip kayak tepung roti, makanya ini resep yang cocok banget. Oke, pertama-tama yang mau kita siapin tuh ya topping tambahannya dulu. Di sini sih saya pakainya tomat dan daun bawang. Tapi kalau kalian mau yang lebih berat seperti sosis atau smoked beef, it's okay kok. Untuk resep 1 orang, saya pakai air sebanyak 1 mug alias 1 gelas ya. Langsung pasang di api besar karena kita mau cepat airnya mendidih. Nah, untuk menambah khasiat supnya, saya masukin bawang putih yang digeprek. Ini optional, karena kalau nggak suka yang bawang putih rebus, mending nggak usah. Lalu pada saat air mendidih, masukin aja langsung 5 sendok tepung ciki dan langsung diaduk merata. Pada poin ini juga kecilin api biar nggak
panasnya itu boiling waternya itu nggak terlalu rapid. Ya, jadi kita mau boiling tapi soft boiling. Nah, terus masukin tomat sama bawang putih. Not bawang putih, bagian putih daun bawang ke dalam sup. Terus aduk. Biasanya di bagian sini nih, kalau kalian ngerasain itu cikinya itu mulai nggak berasa, alias hambar. Jadi kalau kayak gitu, tambahin aja setengah sendok teh garam buat ngembaliin rasa gurih. Langsung matiin setelah itu, dan tambahin 1 sendok tepung ciki lagi sebelum diaduk, karena kita mau biar ada flavor cikinya lagi ke dalam sup. Terus masukin juga, kalau di sini saya masukin juga daun bawang bagian hijaunya, dan setelah langsung saya campur rata. Nah, setelah dicampur ya baru saya sajiin ke muk yang tadi kita pakai buat pakai air ya. Supnya selesai dengan begini, gampang banget kan? Nah, kalau kalian ingin makan yang cukup berat dan nggak mau kering-kering ya cukup direkomendasiin untuk nyoba resep ini. Terutama yang topping yang kalian masukkan, tergantung topping yang kalian masukkan sih ya. Ini makanan bisa cocok untuk kapan saja sih, bisa pagi, siang, atau malam. Oke? Kita masuk ke resep terakhir. Oke? Untuk yang terakhir ini kita buat ciki jadi snack sehat. Well, temennya snack sehat. Tapi sebelum kita mulai bikin dippingnya, kita perlu siapin dulu minyak cabai. Buat kalian beli yang bisa juga sih kalian beli yang instan, tapi minyak cabai yang udah ada jual kemana-mana ya. Tapi kalau susah dapatnya, gampang bikinnya. Cukup potong kecil cabai rawit. Kalau di sini saya pakai cabai merah yang cabai gendot yang cukup pedas. Lalu masukin aja ke minyak atas pan. Nah, baru pasang apinya. Jadi jangan masukin minyaknya dulu baru masukin itunya ya. Kita pasang langsung dari minyak dingin. Tekniknya ini sama kayak bikin minyak buat aglio olio. Lalu setelah itu kita tunggu aja sampai semua cabai merahnya itu berubah menjadi coklat kehitaman. Kalau udah gitu langsung matiin kompornya, pindahin minyak ke mangkok gelas sambil disaring. Lalu kita biarin aja dulu sampai itu dingin, karena kita mau itu masukin ke dalam botol. Kalau enggak ya langsung pakai sendok juga nggak masalah sih. Nah, untuk cabai kering yang disaringnya itu kalian bisa simpen untuk garnish makan mie, atau tambahin juga ke sup yang di resep ketiga tadi ya. Itu karena itu enak juga untuk dicampur dengan sup. Nah, kita masuk ke dalam pembuatan dippingnya itu sendiri. Ini cukup gampang kok. Pertama, siapin dulu sayuran yang ingin dijadikan snack. Kita bikin potong pemanjang kayak bikin stick ya. Jadi basically snack stick gitu. Tapi pastiin jangan terlalu tipis, karena kalau terlalu tipis itu jadi gampang lemes. Dan ini bentuk dippingnya sendiri agak berat, jadi kita nggak mau stick yang lemes-lemes, kita harus yang keras ya. Nah, kalau udah, taruh aja potongannya itu di kulkas untuk jaga kesegaran. Oke, untuk dippingnya masukin dulu 4 sendok tepung ciki ke mangkok kecil yang dipakai buat dipping nanti. Nah, lalu di panci kita masukin susu cair putih sebanyak 125 ml. Ini biasanya ada di susu ultra mini. Nah, segitu cukup untuk satu resep ini. Nah, sebelum kita nyalain apinya, masukin dulu 1 sendok teh oregano kering dan sedikit merica ke dalam panci. Masukin langsung, lalu setelah itu nyalain api besar dan aduk. Kita mau ini mencapai titik didihnya secepat. Jadi biar cepat juga bikin ini, karena ini resepnya super simple. Saat dia udah mencapai titik didih, matiin apinya, terus tuangin susunya sedikit-sedikit ke tepung ciki yang di mangkok. Kalau sambil aduk, tambahin lagi. Itu diulang-ulang terus sampai konsistensi cikinya itu sendiri mirip kayak mashed potato. Nah, setelah itu masukin minyak cabai sebanyak 1 sendok makan. Dan juga sedikit garam lagi, karena seperti tadi waktu sup, rasa cikinya sendiri akan sedikit hambar, makanya untuk biar lebih kerasa ada sedikit garam masukin. Nah, itu doang yang perlu kalian buat. Nah, makanya selesai dengan cepat kan. Resep ini sendiri terinspirasi itu dari resep curry potato snack dip di komik Addicted to Curry volume 27.
secara gambaran sih memang harusnya memang tipe dippingnya itu tipe dipping yang cukup kayak mashed potato gitu ya. Tapi kalau kalian menginginkan sesuatu yang lebih berbentuk saus, bisa tambahin air lebih banyak lagi. Jadi teksturnya itu dibuat lebih mirip kayak kentalan sup di resep yang sebelumnya. Oke. Nah, itu dia 4 resep masakan olahan ciki. Sebenarnya masih ada beberapa resep lain, tapi itu kita simpan dulu untuk video selanjutnya. Gimana menurut kalian? Masakan mana yang paling kalian suka di antara 4 ini? Tulisin komen kalian di bawah ya. Oh ya, satu lagi, jangan lupa klik like and subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao!